pada perkuliahan teori peluang ke pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas mengenai variabel random dan distribusi peluang. Teman-teman, Ibu harapkan ketika mengikuti perkuliahan ini, kalian juga membuka buku ajar ya, sehingga nantinya penjelasan saya bisa kalian tulis juga di buku ajar. Oke? Kemudian silahkan dibuka ya. Sudah? Sudah atau belum? Persiapkan alat tulis dan buku ajar ya. Nah, kita akan ke definisi variabel random atau peubah acak. Variabel random adalah fungsi bernilai real yang domainnya adalah ruang sampel S. Kemudian definisi di atas dapat juga ditulis dengan misalkan S ruang sampel dari peubah acak. Sebentar. Maka fungsi X memetakan S, jadi domainnya itu dari S, ruang sampel ya, ke himpunan bilangan real, di mana ruang sampel atau anggotanya E dipetakan menjadi XE sama dengan X kecil. Ini disebut dengan variabel random. Nah, ruang dari X, ruang dari variabel random ini dapat dituliskan sebagai A adalah himpunan X sedemikian hingga X sama dengan XE anggota S. Nah, untuk mempermudah kalian memahami variabel random, ini ada contoh 5.1. Sebuah uang logam dilempar 3 kali. Kemudian kita cari ruang sampelnya terlebih dulu. Ya, ada 8 anggota dari ruang sampel. Untuk mencari ini, apakah teman-teman bisa? Halo? Bisa, Bu. Bisa ya. Jadi pada pelemparan pertama, ya, dia kan mungkin muncul angka atau gambar. Gini ya. Pelemparan kedua muncul angka atau gambar. Kan gini ya. Kemudian kemungkinan dari pelemparan ketiga juga angka gambar. Jadi ada sebanyak 8 anggota dari ruang sampel atau 8 titik sampel. Masih ingat? Masih ya? Masih, Bu. Oke. Nah, untuk masing-masing anggota ruang sampelnya, dia dinotasikan dengan S1, yaitu munculnya angka atau AAA. Kemudian S2, AAG, dan seterusnya sampai GGG. Kemudian, misalkan X adalah fungsi yang memetakan S ruang sampel ke himpunan real, himpunan bilangan real diberikan oleh XSI, yaitu banyaknya angka pada SI. Perhatikan, variabel randomnya adalah fungsi yang menyatakan banyaknya angka pada SI. S-nya tadi ada berapa? Ada 8, ya. Nah, berarti XSI 1 X fungsi ya, fungsi S1. S1 kan banyak. X adalah banyaknya angka, ya kan? Kemudian lihat S1. S1 angkanya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti X S1 sama dengan 3. Bisa? Kemudian Ya. perhatikan yang S2. S2 adalah AAG. Jadi angkanya ada sebanyak 2 kali. Maka XS2 sama dengan 2. Bisa? Bisa ya? Kemudian, nah Ibu tanya nih kepada Zulhana. Zulhana, mengapa XS4 itu sama dengan 1? Ya, mengapa XS4 sama dengan 1? Karena itu A-nya 1, Bu. Karena A-nya, angkanya muncul sebanyak 1 kali. Oke, bagus sekali. Kemudian pertanyaan kedua untuk teman yang lain ya.
Mengapa XS8 sama dengan 0? Coba dipikir dulu. Ibu tanya ke Syifa, Hisnillah. Syifa? Mana Syifa? Syifa hilang. Mohon maaf, Bu, punyanya Syifa mati. Syifa mati. Zakaria, tahu ndak kenapa XS8 sama dengan 0? Karena banyaknya angka pada S8 itu tidak ada angkanya, Bu. Oke, tidak muncul angka ya, sehingga XS8 sama dengan 0. Gitu ya. Bisa ya semuanya saya rasa ya. Kemudian sehingga, nah ini ya setelah kita identifikasi satu persatu dari S1 sampai S8, ternyata ruang dari X adalah kemungkinan X yang muncul ya, dia bernilai 0, 1, 2, dan 3. Meskipun satunya munculnya kan 3 kali ya, tetapi kemungkinan angka yang muncul adalah 0, 1, 2, dan 3. Gitu ya. Nah, kalau diilustrasikan menggunakan diagram panah, maka akan menjadi seperti ini. S1 dia muncul sebanyak 3 kali, jadi panahnya ke angka 3 dan seterusnya ya. Jadi kalau himpunan kan ini S-nya adalah domain nih, sebelah kiri ya. Sebelah kanannya adalah kodomain. Kodomainnya adalah R. Domainnya adalah ruang sampel. Dia dicarikan pasangan-pasangannya. Lah, yang menghubungkan di sini adalah variabel acak atau X-nya tadi. Gitu ya. Oke, sampai di sini apa ada pertanyaan? Halo? Belum? Belum, Bu. Oke. Kalau belum kita lanjut ke contoh 5.2. Percobaan melempar sebuah dadu 2 kali. Jika X memetakan S ke R dengan definisi XS adalah jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan pertama dan kedua. Perhatikan, variabel acaknya adalah jumlah mata dadu yang muncul. Bentar ya, mohon maaf. Kita lanjutkan kembali tadi. XX menyatakan bahwa jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan pertama dan kedua. Artinya, nah kita cari kemungkinan dari jumlah mata dadu pada pelemparan pertama dan kedua. Kalau berdasarkan halo, mohon maaf, terputus lagi ya. Dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar ya, mohon maaf ya. Nah, kita ke tadi ya, contoh 5.2, bahwa untuk contoh ini, variabel acaknya adalah menyatakan jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan pertama dan kedua. Maka berdasarkan titik-titik sampelnya, nah kalau kalian ada pelemparan 2 dadu kan titik sampelnya 1,1, 1,2, dan seterusnya sampai 1,6. Ini bisa ya? Bisa. Sampai nanti ada 36 titik sampel hingga 6,6. Nah, kalian jumlahkan nih munculnya mata dadu pada pelemparan pertama dan kedua. Maka jumlah mata dadu yang mungkin akan muncul yaitu 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 12. Bisa ya? Coba Ibu kasih pertanyaan. Kenapa kok variabel random dengan ruang X ini tidak ada angka 1? Kok mulainya 2?
Coba Adni. Karena itu Bu, kan jumlah lemparan pertama dan kedua 1 sama 1. Jadi kalau dijumlah 2, kalau 1 nanti 1 sama 0. Jadi mungkin tidak kalau 1. Tidak mungkin. Tidak mungkin, gitu ya. Oke. Ini teman-teman mungkin di satu ruangan ya, sehingga kalau kamu tidak pakai headset, kalau apa namanya mikrofonnya nyala, nanti terdengarnya wing 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 gitu. Oke, tadi mungkin setelah kuliah ya. Oke, jadi Ibu simpulkan ya di contoh 5.2 ini, sehingga variabel X yang mungkin, variabel random yang mungkin adalah 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 12. Seperti itu. Gitu ya. Bisa dipahami, Nak? Jadi dilihat Jadi dilihat dulu yang diminta variabel acaknya tuh apa. Kalau tadi kan banyaknya angka yang muncul. Kalau ini adalah jumlah gadu. Jadi setiap soal tergantung pada variabel X atau variabel random yang didefinisikan di soal. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Definisi 5.2. Jika ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau deretan banyaknya sama dengan banyaknya bilangan bulat, maka ruang sampel itu disebut dengan ruang sampel diskrit. Nah, sedangkan variabel random itu didefinisikan, variabel random yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut adalah variabel random diskrit. Contohnya adalah contoh 5.1 dan 5.2 tadi. Maksudnya gimana? Ruang sampelnya itu diskrit. Ya, diskrit itu seperti kamu mencacah banyaknya mahasiswa kan 1, 2, 3, banyaknya orang kan seperti itu ya. Jadi lihat nih. Nah, kayak gini nih. Nanti ini disebut variabel random diskrit. Gitu nggih. Kemudian yang ini tadi contoh yang 5.1, di sini juga variabel random diskrit karena dia dicacah ya, berdasarkan pencacahan. Kemudian, nah, definisi 5.3, kalau ruang sampelnya itu mengandung titik yang tak berhingga atau seperti banyaknya titik pada sepotong garis, banyak sekali ya, maka ruang sampel tersebut disebut ruang sampel kontinu. Jadi nanti ada 2 jenis variabel random ya. Ada variabel random diskrit dan variabel random kontinu. Bedanya kalau diskrit itu dicacah 1, 2, 3, tidak harus mulai dari 1 ya. Misalkan mulainya dari 3, 5, 7, 9 tuh ya juga boleh. Nah, cirinya apa kalau yang kontinu? Cirinya adalah dia berupa interval ya. Kalau kontinu cirinya adalah dia berupa interval. Interval tuh gimana? Misalkan kayak gini loh. Nah, gini. Variabel randomnya tuh kayak gini. Nah, ini namanya interval ya. Nah, kalau dia interval, dia ciri dari variabel random kontinu. Oke. Nah, Ibu lanjutkan ke sini. Nah, sini ya. Misalkan pada contoh 5.1. Tadi sambil teman-teman buka ya bukunya di contoh 5.1, di sana sudah dihitung bahwa XS1 sama dengan 3. Artinya dia adalah kejadian munculnya 3 angka. 3 ini kan didefinisikan sebagai banyaknya angka yang muncul. Kalau 3 berarti munculnya 3 angka. Kalau dia 0 berarti tidak muncul angka. Nah, kemudian kita dapat menghitung peluang dari masing-masing kejadian tersebut. Misalkan PXS1. Nah, di bawah ini ya. Peluang dari XS1 ya sama dengan 3. XS1 sendiri nilainya 3.
maka kejadian tersebut adalah peluang dari A sama dengan 1/8. Kenapa kok 1/8? Karena kejadian A munculnya angka sebanyak 3 kali, dia hanya 1 kali kan yang muncul, dan 8 itu adalah banyaknya anggota ruang sampel. Tadi kan ada sebanyak 8. Bisa dipahami, nak? Nah, di sini penulisannya tadi kan PXS1. Di sini bisa ditulis juga sebagai PX sama dengan 3. Jadi X-nya muncul sebanyak 3 kali. Jadi 3 ini tidak diasumsikan sebagai NA ya. 3 ini loh ya. Nah, 3 ini bukan NA ya. Tetapi ini adalah definisi dari variabel randomnya tadi. Oke. Dengan demikian, untuk menghitung peluang kejadian dari X atau beberapa X dapat dicari dengan cara PX sama dengan X sama dengan peluang dari anggota S. Adalah elemen dari ruang sampel, sedemikian hingga XE sama dengan X kecil. Nah, kita ke contoh 5.3, teman-teman bisa membuka kembali contoh 5.1 ya. Tadi di sana PX sama dengan 0 adalah peluang GGG. Munculnya gambar 3 kali karena di sana tidak ada A ya. Nah, kejadian ini hanya ada 1 kali dari 8 titik sampel ya, dari NS-nya. Jadi peluangnya adalah 1/8. Kemudian PX sama dengan 1, berarti muncul angka sebanyak 1 kali. Siapa saja kejadiannya? Yaitu kejadiannya adalah AGG, GAG, GGA. Paham di sini? Paham ya? Paham. Jadi X-nya 1, berarti angkanya muncul 1 kali. Nih, 1 kali, 1 kali, 1 kali. Banyaknya kejadian ini ada berapa? Ada 3. NA-nya 3 dibagi dengan NS-nya 8. Jadi peluangnya adalah 3/8. Dan seterusnya. Sampai PX sama dengan 3 sama dengan 1/8. Teman-teman bisa untuk contoh 5.1 ngitung peluangnya? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, kemudian teman-teman sambil buka contoh 5.2. Tadi banyaknya, bukan banyak ya, kemungkinan variabel random yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 12. Teman-teman bisa sampai ini? Kita kan tinggal mengurutkan kembali ya. Nah, kemudian kejadiannya siapa saja? Ketika PX sama dengan 1. Nah, di sini kan dia himpunan kosong. Tidak mungkin ya, tadi yang saya tanyakan ya. Kan tidak mungkin ada kejadian jumlah dari 2 buah mata dadu itu sama dengan 1. Maka peluangnya adalah 0. Kemudian PX sama dengan 2. Jumlah mata dadunya sama dengan 2. Kejadiannya siapa? Yaitu 1,1. Maka peluangnya 1/36. 1 itu dari banyaknya kejadian 1,1, munculnya kan 1 kali. Dibagi 36 yaitu NS-nya. NS-nya sebanyak 36. Kemudian PX sama dengan 3. Kalian cari kejadian di mana jumlah kedua mata dadunya itu sama dengan 3. Ternyata kejadiannya adalah 1,2 dan 2,1. Peluangnya adalah 2/36. Dan seterusnya sampai PX sama dengan 12 yaitu 1/36. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Jika masih bingung boleh bertanya ya. Yang dibingungkan, Dak? April, udah bisa? Belum, Bu. Siapa yang belum? Boleh bertanya ya. Yang belum jelas di mana? Sudah bisa, Bu. Sudah bisa. Yang belum bisa siapa? Boleh menghidupkan mikrofonnya. Yang belum bisa, tanya boleh. Sudah? Boleh Bu lanjutkan? Iya, Bu. Oke.
Kalau boleh Ibu lanjutkan. Nah, ternyata peluang kejadian itu ya dapat kita nyatakan ke dalam tabel. Setelah kita cari masing-masing peluangnya, kita buatkan tabelnya ya. X-nya, nah ini X dan P, X besar sama dengan X kecil. X-nya tadi kan variabel acak. Ruang dari variabel acak yang mungkin adalah 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai dengan 12. Kemudian tulis peluang-peluangnya. Ya, setelah ditulis semuanya, kalian jumlahkan nih. 1/36 tambah 2/36 dan seterusnya sampai ketika X sama dengan 12. Nah, jumlah semuanya harus sama dengan 1. Nah, gitu ya. Nanti kalau lebih dari 1 atau kurang dari 1, nanti berarti jawabanmu ada yang keliru. Yang ini loh, nak. Nah, ini sampai sini ketika dijumlah harus sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Ibu lanjutkan ke distribusi peluang. Kita ke definisi 5.4. Misalkan X adalah variabel random discrete, suatu fungsi F disebut fungsi peluang atau distribusi peluang X jika untuk setiap hasil X yang mungkin memenuhi Fx lebih dari sama dengan 0, sigma Fx sama dengan 1, dan peluang X sama dengan X sama dengan Fx. Nah, karena X adalah variabel random discrete, maka distribusi peluangnya disebut distribusi peluang diskrit. Itu ya, ini definisi dari distribusi peluang. Nah, teman-teman harus yang diingat itu ini. Ya. Ini harus diingat-ingat sebagai syarat dari distribusi peluang. Ya. Syarat dari F merupakan fungsi peluang atau distribusi peluang X. Kita ke contoh 5.4. Pada percobaan pelemparan uang 3 kali, misalkan X adalah variabel random yang menyatakan banyaknya angka yang mungkin, maka distribusi peluang dapat dinyatakan dengan, jadi distribusi peluang itu dapat ditulis dalam bentuk tabel. Nah, kan tadi ketika melempar uang 3 kali, X yang mungkin, ruang X yang mungkin itu kan 0, 1, 2, dan 3 toh. Ini dari contoh 5.1. Kemudian kita hitung masing-masing peluangnya. Oh, ketika angkanya muncul angkanya tidak pernah muncul, berarti X-nya kan 0. Dia peluangnya 1/8. Jadi contoh 5.4 tabelnya itu dibuat dari ini, nak. Nah, di sini ya. Sejarah tabelnya tuh ngitung ini. Jadi, dibuatkan tabel begitu. Di sini ada X, di sini adalah PX sama dengan X. Ketika dia 0, di sini 1/8. Ini loh pasangannya. Ketika X-nya 1, di sini 3/8. Ketika 2, 3/8. Ketika 3, 1/8. Gini ya. Lah, tabel ini dinamakan distribusi peluang X. Gitu. Bisa? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, karena variabel acaknya ini bersifat diskrit, maka distribusi peluangnya adalah distribusi peluang diskrit. Gitu ya. Nah, setelah kita bisa membuat tabelnya, kita nggak boleh langsung percaya tuh. Kita harus mengecek. Mengeceknya dengan syarat tadi. Yang ini, Ibu beri tanda lope-lope ini di sini ya. Kita cek satu persatu. Syaratnya yang pertama adalah Fx harus lebih dari sama dengan 0. Oh, ternyata di sini dipenuhi. Lihat angka-angkanya. Fx-nya ya. Peluangnya 1/8, 3/8, 3/8, 1/8. Nih, dicek satu persatu. Oh, ternyata dia semuanya lebih dari sama dengan 0. 0 boleh enggak? Boleh. Boleh ya. Jadi 0 boleh. Tapi negatif enggak boleh. Kemudian
sigma fx sama dengan 1. Jumlah dari fx-nya sama dengan 1. Kamu kalau disuruh buktikan ya ditulis gini. Sigma fx sama dengan 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 ditambah 1/8. Ternyata dijumlah sama dengan 8/8 sama dengan 1. Terbukti ya syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah Px sama dengan X harus sama dengan Fx. Kita lihat peluangnya. Oh, ternyata Px sama dengan 0 sama dengan F0. Px sama dengan 1 sama dengan F1 dan seterusnya. Maka setelah kita membuktikan dengan 3 syarat itu, maka F adalah distribusi peluang karena memenuhi 3 syarat distribusi peluang. Sehingga rumus dari fx dapat ditulis dengan kombinasi dari 3 kombinasi x dari 3 dibagi dengan 8. Gitu ya. Jadi x-nya ini bervariasi dari 0, 1, 2, dan 3. Ada pertanyaan untuk contoh 5.4? Belum? Belum. Oke, kalau belum, kita ke contoh 5.5 ya. Ketika kita melempar dadu 2 kali, maka kita dapat menyajikan distribusi peluang dari variabel random yang menyatakan jumlah dadu pada pelemparan pertama dan kedua. Bentuknya seperti ini. Jadi X yang mungkin muncul kan 2, 3, 4 sampai dengan 12. Kemudian kita cari peluangnya satu persatu. Kalian disuruh memeriksa apakah memenuhi sebagai fungsi peluang atau tidak. Syarat yang pertama tadi apa? Ayo dilihat kembali syarat yang pertama. Apa? Fx lebih dari sama dengan 0. Fx-nya, ini syarat 1 ya. Fx-nya lebih dari sama dengan 0. Dicek satu persatu, lihat. Apakah semuanya lebih dari sama dengan 0? Ya, gitu ya. Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa tadi? Sigma Fx sama dengan 1. Sigma Fx sama dengan 1. Kita cek ya, sigma Fx. Nanti ada 1/36, 2/36, 3/36, 4. Coba cek ada yang hitung. Apakah sudah betul apa belum? Apakah 36/36? Ternyata jawabannya benar ya. Iya. 36/36 sama dengan 1. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah Px sama dengan X sama dengan Fx. Ternyata setelah kita cari semuanya sama ya. Nanti pembuktiannya seperti itu. Ya. Jadi di sini memang tidak dituliskan, teman-teman harus memeriksa sendiri seperti contoh 5.4 di sini ya. Kalian harus periksa sendiri. Apakah ada pertanyaan untuk contoh 5.5? Belum? Oke, kita akan lanjutkan ke contoh ini. 5.6. Dalam sebuah kotak tersedia 8 lampu. 3 diantaranya rusak. Akan diambil 3. X adalah menyatakan bohlam rusak yang terambil. Tentukan distribusi peluang dari X. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita cari dulu NS ya. NS berarti kita kan mau mengambil 3 dari 8 lampu ya. Berarti kombinasi 3 dari 8. Karena urutannya tidak diperhatikan maka dia pakainya kombinasi. Kombinasi 3 dari 8 hasilnya adalah 56. Kemudian kalian harus menggarisbawahi ini. X adalah banyak
bolam rusak yang terambil. Kalau kan mau diambil 3, ya kan? Nah, kemungkinan bolam rusak yang terambil bisa 0, artinya tidak ada bolam rusak yang terambil. Ternyata yang terambil baik semua, kan mungkin ya. Kemudian X sama dengan 1, artinya ada 1 bolam rusak yang terambil. X sama dengan 2, ada 2 bolam rusak yang terambil. X sama dengan 3, artinya 3 bolam rusak yang terambil. Pertanyaan Ibu, kenapa kok tidak ada X sama dengan 4? Coba dipikir dulu. Karena diambilnya hanya 3. Pelan-pelan satu-satu. Tadi siapa? Yang cewek dulu. Cewek dulu tadi yang jawab siapa? Karena hanya ada 3 bolam yang rusak. Karena ada 3 bola yang diambil, 3 bolam yang diambil. Yang cowok tadi siapa? Ilham ya? Ya, Sama enggak jawabannya? Sama ya. Nah, kita lanjut. Setelah teman-teman tahu cara mencari X-nya, maka kita harus mencari nilai fungsinya. F sama dengan 0. 0 dari mana? Dari nilai X ya. Kan Fx ya. Jadi nilai, Fx. Nah, X-nya di sini dicari X sama dengan 0. Tidak ada bolam rusak yang terambil. Maka kita mengambil 3 dari 5. 5 itu adalah 5 bolam yang baik. Mengambil 3 dari 5 dibagi 56. Ternyata peluangnya 10/56. Kemudian kalau 1 bolam rusak, berarti ini ngambil 1 rusak, iya toh? Dan 2 baik gitu ya. Makanya di sini muncul kombinasi 1,5 dikali dengan kombinasi 2 dari 5. Bisa? Nanti di buku ditulis ya. Di sini 2 bolam rusak yang terambil. Berarti di sini 2 rusak dan 1 baik. Untuk 3 bolam rusak yang terambil berarti ngambil 3 rusak. Andai kan di sini kombinasi 0 dari 5 itu enggak ditulis juga enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, setelah dapat nilai peluangnya, kita tuliskan ke dalam sebuah tabel. Nah, tabel di sini merupakan distribusi peluang dari X. X yang mungkin tadi kan 0, 1, 2, dan 3. Peluangnya ditulis di... Ibu lanjutkan kembali ya. Jadi, setelah kita memperoleh distribusi peluangnya yang dituliskan dalam bentuk tabel, maka kita juga dapat menuliskan fungsi distribusinya. Fungsi distribusinya dapat ditulis dengan fx sama dengan kombinasi x. Ya, kombinasi x dari c dikali kombinasi 3 dikurangi x dari 5 dibagi dengan kombinasi 3 dari 8. Jadi kalian cari bentuk umumnya dari fungsi-fungsi yang ada di sebelah sini. Ya. Tadi kan sudah mencari F0, F1, F2, dan F3. Maka secara induktif kalian bisa menuliskan atau membuat generalisasi menjadi Fx sama dengan ini. Menjadi rumus fungsinya ini. Oke. Dibatasi untuk X-nya 0, 1, 2, dan 3. X-nya kan tadi variabel acak yang sudah ditentukan. Oke, kemudian. Nah, karena fungsi ini ya, suatu variabel random kontinu mempunyai peluang pada setiap titik X. Tadi yang kita bahas adalah diskrit ya. Kalau kontinu dia tidak mungkin disajikan dalam bentuk tabel, tetapi hanya berupa rumusnya secara urut. Fungsi distribusi peluang variabel kontinu biasanya disebut dengan fungsi kepadatan atau fungsi densitas peluang. Oke, jadi untuk yang kontinu dia punya nama sendiri ya, fungsi densitas peluang seperti itu. Kita lihat contoh ke kita ke definisi 5.5. Misalkan X adalah variabel random kontinu,
suatu fungsi f disebut fungsi peluang atau distribusi peluang x jika untuk setiap hasil yang mungkin memenuhi, ini syaratnya ya, kalau tadi syarat untuk diskretnya sudah, ini adalah syarat fungsi kepadatan peluang jika dia kontinu ya. Yang syarat yang pertama itu sama, syaratnya adalah fx sama dengan fx-nya lebih dari sama dengan 0. Kemudian syarat yang kedua, integral fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga itu sama dengan 1. Kemudian syarat yang ketiga, peluang dari x lebih dari a dan x kurang dari b sama dengan integral fx dx dari a sampai dengan b. Karena x adalah variabel random continue, maka distribusi peluangnya disebut distribusi peluang kontinu. Oke. Kemudian kita ke contoh 5.7 ya. Misalkan variabel random x mempunyai FDP. FDP adalah singkatan dari fungsi densitas peluang sebagai berikut. Jadi fx-nya dinyatakan dalam fungsi x kuadrat per 3 jika x-nya lebih dari negatif 1 dan x-nya kurang dari 2. Dan fx bernilai 0 untuk x bernilai selain dari yang atas tadi ya. Kemudian tunjukkan f adalah fungsi peluang dan b hitung peluang dari x lebih dari 0 dan x kurang dari 1. Untuk menunjukkan f adalah fungsi peluang, maka kalian gunakan syarat yang ini. Nah, syarat yang ibu tuliskan nih, yang ibu beri lope-lope ya, sama ya dengan yang tadi ya. Kita buktikan dia fungsi peluang. Ada 3 syarat. Kita yang pertama adalah fx-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, fx-nya lebih dari 0, kita harus membuktikan dulu. Ya, yang paling kecil kan negatif 1 tuh nilainya ya. Paling kecil, nilai x-nya adalah negatif 1. Jadi ketika kita nulis x kuadrat, kan dia negatif 1 dikuadratkan. Hasilnya pasti positif toh. Negatif jika dikuadratkan kan hasilnya positif. Jadi ketika F1 nilainya kan 1/3 gitu nggih. Kemudian F2 nilainya kan sudah 4/3 toh. Nah, pasti dia berada di rentang itu sehingga x kuadrat per 3-nya dia pasti lebih dari sama dengan 0. Bisa dipahami? Coba pahami pembuktian yang pertama nih. Coba dipahami. Siapa yang mau bertanya? Sudah bisa? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan ya. Syarat yang kedua adalah integral fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga sama dengan 1. Nah, kita cari integral fx dx dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Kalian lihat fx-nya nilainya kan selangnya beda-beda ya. Lihat, selang itu batasnya. Batasnya kan negatif 1 sampai 2 ya, nak ya. Padahal di sini dimintanya negatif tak hingga sampai tak hingga. Berarti kita pecah-pecah intervalnya. Ibu ilustrasikan seperti ini sebentar. Jadi dibuatkan selang dulu kalau kalian bingung. Ini negatif tak hingga. Kemudian berhenti di negatif 1. Kemudian ada 2. Kemudian di sini tak hingga. Ya. Nah, selangnya ini dipisah-pisah. Dari negatif tak hingga sampai negatif 1. Nilai fx-nya berapa? Negatif tak hingga sampai 1. Fx-nya nilainya adalah berapa? Ayo. Di sini fx sama dengan 0. Ya toh? Kan ini. Dia 0 untuk yang lain toh. Dia kan nggak masuk selang negatif 1 sampai 2. Mudeng enggak? Halo?
Mudeng enggak? Bingung, Bu. Bingung. Oke. Tidak. Untuk bagi selangnya bingung nggak? Bagi Bingung selang juga, Bu. bingung juga. Ibu ulangi ya. Ini agak susah, jadi tolong diperhatikan. Nah, selangnya perhatikan. Selang dari soal. Ya, soalnya lihat nak. Fx bernilai x kuadrat per 3 jika x-nya kan lebih dari negatif 1 dan kurang dari 2. Sampai situ mudeng. Berarti ning kene negatif 1, di sini 2. Di sini ada nilai fx sama dengan x kuadrat per 3. Ning kene mudeng enggak sampai sini? Paham. Kan nanti ada lagi di luar batas ini fx-nya akan bernilai 0. Mudeng? Yuk kita cari ya. Fx-nya nilainya berapa tadi? 0. Yang ini toh fx sama dengan 0. Yang ini juga fx sama dengan 0. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Fx nilainya 0. Pon, paham? Lah, ini kan nilai fx-nya. Lah, batasnya berapa? Di ujung kiri adalah negatif tak hingga. Di ujung kanan adalah tak hingga. Pon? Membuat batas ini. Halo? Paham, Bu. Yang bingung boleh tanya. Nanti ditulis ya, gambar saya ini ditulis di bukumu. Biar nggak bingung, biar nggak lupa. Terus Rana, kita kan mau cari integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Sedangkan berdasarkan gambar yang sudah saya buat, dia kan mulainya negatif tak hingga sampai negatif 1. Nih loh. Negatif tak hingga sampai 1. Negatif 1. Oke. Negatif tak hingga sampai negatif 1. Nilai fx-nya adalah 0. Ki wis tak tulis mau. Fx sama dengan 0. Maka langsung disubstitusi integral negatif tak hingga sampai negatif 1, 0 dx. 0 dari mana? Nilai dari fx sama dengan 0. Ditambah integral batas kedua. Negatif 1 sampai 2. Batasnya di integralnya. Negatif 1 sampai 2. Fungsinya berapa? X kuadrat dibagi 3 dx. Bon. Kemudian batas yang ketiga, integral mulainya 2 batasnya. 2 sampai tak hingga. 2 sampai tak hingga, fx-nya adalah sama dengan 0. Maka integral 2 sampai tak hingga 0 dx. Sampai situ, mudeng enggak? Paham, Bu. Zakaria, bingung atau enggak? Lumayan. Lumayan. Jadi nanti dibagi-bagi ya batasnya ya. Gitu ya. Kemudian Ibu lanjutkan lagi ya. Setelah ditulis integral-integralnya, kita hitung nilainya. Nah, ketika integralnya 0 dx yang Ibu kotak ini nggak usah dihitung nilainya. 0 kan sudah langsung 0 ya. Yang kamu hitung hanya integral negatif 1. Integral x kuadrat per 3 dx dari negatif 1 sampai 2. Jadi yang tengah aja tuh yang kamu hitung. Nah, berarti di sini untuk mata kuliah teori peluang, teman-teman wajib mengingat kembali materi apa? Materi integral SMA ya. Jadi yang dulu nggak bisa, sekarang harus mengingat kembali integral yang dasar-dasar ya. Integral dari x kuadrat per 3 adalah x pangkat 3 per 9 ya. Dari mana tuh? Ibu tuliskan sini ya. Integral x kuadrat per 3 dx dari negatif 1 sampai 2.
Nah, sepertiganya kamu keluarkan dulu. X kuadrat diintegralkan menjadi 1 per pangkatnya kan 2 tambah 1 per 3 kali X-nya pangkatnya tambah 1. Nah, gini. Batasnya negatif 1 sampai 2. Maka dia akan menjadi X kuadrat per 9. Ini batasnya negatif 1 sampai 2. Lalu kalian substitusikan nilai yang tinggi. X kuadrat dari 2 berarti, sorry, X pangkat 3 di sini. X pangkat 3 berarti 2 pangkat 3 dibagi dengan 9 dikurangi negatif 1 pangkat 3 per 9. Ini menjadi 8 per 9 dikurangi negatif 1 per 9. Jadi jumlahnya sama dengan 1. Oh, berarti betul. Dia memenuhi sifat distribusi peluang kontinu ketika diintegralkan jumlahnya 1. Seperti itu. Bisa? Halo? Bisa. Bisa ya. Jadi dipelajari, mungkin ini agak kesulitan karena lupa rumus integral. Kita ke soal yang B nih. Soal yang B dia disuruh menghitung peluang X-nya lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Sebelum menghitung peluangnya, kalian harus mengecek. Ceklah apakah 0 sampai negatif 1 itu masuk selang sini atau enggak. Yang warna kuning. Masuk enggak? 0 sampai 1. Mbak Erli, masuk enggak Mbak Erli? Masuk. 0 sampai 1 masuk ke situ enggak? Masuk enggak? Masuk, masuk. Masuk ya. Kalau dia masuk, berarti kamu pakai fx sama dengan x kuadrat per 3. Jadi, untuk menghitung peluang x lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1, maka pakai integral. Integral 0 sampai 1. Kenapa ke 0 sampai 1? Karena batasnya nih, 0 dan 1. Maka integral 0, 0 sampai 1, fungsinya siapa? Fx-nya adalah x kuadrat per 3 dx. Setelah diintegralkan menjadi x pangkat 3 per 9, batasnya 0 sampai 1. Kemudian dihitung, hasilnya adalah 1 per 9. Gitu ya. Untuk contoh 5.7, apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Bisa? Halo? Jawab dulu. Bisa ya. Nanti dipelajari kembali ya. Kemudian kita masih ada satu contoh nih, contoh 5.8. Contoh 5.8 ini adalah contoh dari distribusi kepadatan peluang. Ya, fungsi kepadatan peluang. Dari mana cirinya? Ayo, siapa yang tahu? Cirinya kenapa dia continue bukan diskret? Ayo. Mbak April, coba. Kenapa kok contoh 58 ini masuknya continue? Cirinya apa? Karena ada variabel. Kenapa? Kamu nguing-nguing nggak, April? Yang lain, Saponi ya. Alfi. Kenapa masuk continue, Vi? Karena berupa interval, Bu. Oke, berupa interval itu salah satu cirinya ya. Nah, oke, Ibu lanjut ya. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan kx kuadrat per 6 untuk x-nya lebih dari negatif 1 dan kurang dari 2. Dan fx bernilai 0 untuk x yang lain. Pertanyaannya adalah tentukan k agar f menjadi fungsi peluang. Dan yang b tentukan peluang x kurang dari 1. Penyelesaiannya, nah, kalian disuruh nyari k di sini. Nyari k di sini, kita pakai sifat dari nih ya, yang
berwarna biru nih. Pakai sifat yang nomor berapa? Pakai yang nomor 2 ya. Integral fx dx sama dengan 1. Jadi menggunakan sifat itu. Gunakan sifat integral fx dx sama dengan 1 untuk negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, seperti yang kita selesaikan tadi, ya, kita harus membuat intervalnya dulu. Kalau teman-teman bingung ya, kalau sudah nggak bingung sih nggak buat, nggak apa-apa. Lihat nih, nak, di sini ya. Nah, kita buat batasnya. Di sini negatif 1 sampai 2. Yang kiri berarti negatif tak hingga, yang di sini tak hingga. Fx yang dari negatif 1 sampai 2, Fx-nya nilainya adalah Kx kuadrat per 6. Di sini Fx sama dengan 0. Di sini juga Fx sama dengan 0. Bisa membuat ini? Gimana? Sudah belum? Bisa ya? Belum? Cindy bisa, Cindy? Cindy? Di tempat enggak, Cindy? Masih bingung, Bu. Masih bingung yang mana, Cindy? Hmm? Oke, nggak ada suara ya. Nah, jadi pertama kalian tentukan batasnya dulu ya. Batas tuh yang ini nih. Batasnya taruh bawah, masukkan garisnya. Kalau sudah, substitusikan fx-nya ke masing-masing batasnya tadi. Oke. Ketika kita mau membuktikan integralnya, kita pisah-pisahkan. Integral negatif 1 sampai integral negatif tak hingga sampai negatif 1. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 0. Jadi integral 0 dx dari negatif tak hingga sampai negatif 1. Ditambah dengan batas yang kedua, negatif 1 sampai 2. Batas yang kedua tuh mana sih? Yang ini loh. Nah, yang warnanya kuning ya. Negatif 1 sampai 2. Fx-nya berapa? Kx kuadrat dibagi 6. Kemudian batas yang ketiga, dari 2 sampai tak hingga. Fx-nya bernilai 0. Jadi, integral 0 dx 2 sampai tak hingga. Dia kalau diintegralkan semua, jumlahnya harus sama dengan 1. Perhatikan, nak, yang ibu kotai. Ini karena fx-nya sama dengan 0. Kamu nggak usah hitung ya warnanya kuning. Yang dihitung yang di tengah. Integral negatif 1 sampai 2 ya. Fungsinya adalah kx kuadrat dibagi 6 dx. Jumlahnya harus 1. Nah, terus ya, integral kx kuadrat per 6. Kamu hitung dulu. K itu adalah konstanta. Nah, Ibu tuliskan di sini ya. Integral kx kuadrat per 6. Ya, tulisanku jelek banget di sini. Negatif 1 sampai 2. Nah, 1/6 K per 6-nya keluarkan karena dia konstanta, ya kan? Terus X kuadrat, ini dx. X kuadrat diintegralkan terhadap X, berarti menjadi 1/3 X pangkat 3. Batasnya berapa? Negatif 1 sampai 3. Ini menjadi Kx pangkat 3 dibagi 6 kali 3, 18. Gini, nak, negatif 1 dan 3. Kita substitusikan. Ini ya, X pangkat 3. X-nya diganti 3. 2 kok 3. Astagfirullah. Sorry. Ini batasnya 2 ya. Berarti K dikali 2 pangkat 3 per 18 dikurangi K kali negatif 1 pangkat 3 dibagi 18. Hasilnya ya, dia harus sama dengan 1 ya. Berarti 1 sama dengan 9K per 18. 18-nya ke kiri sama dengan 9K. Jadi K-nya sama dengan 18 per 9. K-nya sama dengan 2.
Oke, sampai di ketemu K bisa? Bisa ya, ini cuman hitungan apa namanya ya. Kamu harus teliti hitungan integralnya. Gitu. Nah, setelah ketemu K-nya 2, tadi fx-nya di sini kan sama dengan kx kuadrat ya. Nah, ibu tulis ini. Fx sama dengan kx kuadrat per 6. Nah, karena K-nya 2, berarti 2 kali x kuadrat per 6, ini menjadi sepertiga x kuadrat. Oke, atau di sini masih ditulis 2 per 6 x kuadrat, tidak apa-apa. Kan disuruh nyari peluang negatif 1 sampai 1. Apakah masuk selang di kuning ini enggak? Negatif 1 sampai 1. Masuk di selang kuning ini enggak? Masuk. Masuk ya. Negatif 1 sampai 1 kira-kira. Nah, satunya di sini. Karena dia masuk, berarti pakai fx sama dengan kx kuadrat per 6. Seperti itu. Ya. Dicari integralnya. Dapatnya 1/9 x pangkat 3 dari negatif 1 dan 1. Hasilnya adalah 2/9. Teman-teman nanti uraikan sendiri ya. Kenapa kok dapat hasil ini. Gitu nggih. Oke, nah materi hari ini hanya dua itu, variabel random atau variabel acak dan distribusi peluang, yang mana masing-masing dibagi dua ya, ada variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu, serta distribusi peluang diskrit dan distribusi fungsi kepadatan peluang. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Belum? Belum, Bu. Belum ya. Nanti rekaman ini saya akan unggah di YouTube. Kalau kalian ketinggalan mencatat, nanti bisa mempelajari ulang di rumah masing-masing. Saya masih buka kesempatan untuk bertanya jika ada yang mau menanyakan. Masih banyak yang bingung? Halo? Insya Allah tidak, Bu. Insya Allah tidak. Untuk latihannya ini masih ada waktu ya. Masih ada waktu, kan kita 2,5 jam. Ini kita baru 1 jam lebih. Nah, kira-kira masih ada waktu 1 jam. Teman-teman bisa mengerjakan latihan soal nomor 1 AB. Yang distribusi peluang kumulatif nggak usah ya. 1 AB, 2 AB, nomor 3, nomor 4, 5, 6, kok semuanya ya? 7, wah semuanya cah ternyata nak. 7 boleh, 7, 8. Semuanya berarti nak, kecuali yang kumulatif ya. Jadi nanti dicoba dulu ya, dikerjakan untuk latihannya. Kecuali yang kumulatif nanti teman-teman boleh tinggal. Tapi andikan kamu bisa mempelajari sendiri distribusi peluang kumulatif, nanti boleh juga dikerjakan juga. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa tatap muka sehingga kita lebih ini ya, lebih mantap ya pertemuannya, perkuliahannya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, atau masih ada yang mau bertanya? Belum? Belum, saking pahamnya nggak ada yang bertanya nih. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan sekian perkuliahannya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman mahasiswa. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Jaga kesehatan ya. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.